akan belajar bahasa dan PKN bersama Bu Novi. Di situ kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, alhamdulillah Novi sudah cek modulnya teman-teman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab teman-teman yang sudah teman-teman tuliskan terhadap sholat. Kemudian juga teman-teman checklist tugasnya dan memilih hak kewajiban berdasarkan gambar. Nah, Bu Novi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tugas-tugas modulnya. Nah, kita hari ini akan bahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam sebuah teks, kita harus tahu dulu yang mana disebut dengan kata, yang mana disebut dengan kalimat, dan yang disebut dengan paragraf. Nah, teman-teman sudah tahu pastinya ya. Nah, Bu Novi akan mengingatkan teman-teman lagi mengenai kata, kalimat, dan paragraf itu sendiri. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf. Nah, contohnya rumah. Rumah itu terdiri dari 5 huruf ya, teman-teman. Kemudian kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang berpola. Contohnya, saya pergi bersama ayah bunda. Nah, di kalimat itu terdiri dari 5 kata ya teman-teman. Kemudian paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Contohnya, di sini ada satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, sekarang kita masuk mengenai gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Jadi, gagasan pokok suatu bacaan itu berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok pembahasan dari suatu bacaan. Jadi, ketika teman-teman menemukan gagasan pokok dari suatu bacaan, berarti teman-teman sudah menemukan, oh ini inti dari suatu bacaan itu. Kemudian ada istilah lain dari gagasan pokok teman-teman. Yang pertama itu ada gagasan utama, ada ide pokok, pokok pikiran, dan inti paragraf. Tapi maksudnya itu tetap sama. Nah, ini ada cara atau langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama, kita dapat membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga terakhir, karena biasanya gagasan pokok itu terletak di awal kalimat, atau di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok ditemukan. Nah, selanjutnya kita membahas gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang terdapat di kalimat penjelas. Nah, jadi gagasan pendukung ini berfungsi untuk memperjelas gagasan utama, teman-teman. Gagasan pendukung itu bukan inti dari cerita. Nah, yuk kita sekarang baca teks bacaan mengenai mengapa harus melaksanakan hak. Nah, silakan teman-teman melihat teks yang sudah tersedia di modul teman-teman yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, masing-masing paragrafnya memiliki ide pokok atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, silakan teman-teman menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragrafnya. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman sudah mengerti. Nah, jika ada yang belum mengerti atau yang ingin ditanyakan, silakan diskusi bersama Bu Novi. Nah, teman-teman, untuk tugas selanjutnya, teman-teman silakan melihat teks yang sudah Bu Novi sediakan di dalam modul. Setelah itu, teman-teman dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas hari ini dengan semangat dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh.